Soal nomor 1. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. B. Manajer yang mengatur dan mengelola sumber belajar, waktu, dan mengorganisir kelas dalam kegiatan belajar di dalam lingkungan. C. Administrator yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah. D. Motivator yang memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. E. Sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Nah, kita cek jawabannya. Opsi yang benar adalah opsi A. Sebagai fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. Dalam pembelajaran inquiry, guru tidak berperan sebagai sumber belajar. Karena kegiatan belajar yang paling utama adalah melakukan penyelidikan terhadap benda-benda dan fenomena alam. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik didorong untuk mencari pengetahuan dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena atau benda-benda tertentu. Kegiatan belajar pada dasarnya bersifat independen sehingga guru berperan sebagai manajer, motivator, administrator, serta fasilitator. Sintak pembelajaran inquiry yaitu yang pertama menyajikan masalah, yang kedua verifikasi data, yang ketiga melakukan eksperimen, yang keempat merumuskan penjelasan, yang kelima melakukan analisis data. Tugas utama guru adalah merancang kegiatan belajar secara konstruktif agar peserta didik dapat belajar secara mandiri guna menyalurkan rasa ingin tahunya sehingga dapat menemukan pengetahuan baru yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi kehidupannya. Di samping itu, tugas penting lainnya mengarahkan dan memotivasi peserta didik tidak putus asa dan terus bersemangat untuk belajar, mengeksplor alam dan lingkungannya. Dalam konteks di atas, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A, yaitu karena peran guru adalah dalam kegiatan pembelajaran dengan metode inquiry di luar kelas adalah mengatur, menunjukkan, dan mengarahkan apa yang harus dikerjakan oleh peserta didik di dalam lingkungannya. Jadi opsi A lah yang paling tepat sebagai fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungannya. Soal nomor 2, Ibu Suti adalah seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 di SD Negeri Ciputat 7 Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada pembelajarannya di kelas, Ibu Suti memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban. Langkah berikutnya adalah Ibu Suti membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan-pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok membawa kartu-kartu berisi jawaban. Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok penilai. Dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Suti telah melaksanakan model A. Mencari kesamaan konsep, B. Bertukar pasangan, C. Menyatukan gagasan atau ide, D. Merumuskan jawaban, E. Mencari pasangan. Kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar adalah opsi E, mencari pasangan. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran kelas atau dalam pembelajaran tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Pembelajaran model pembelajaran make a match yaitu pembelajaran yang teknik mengajarnya dengan mencari pasangan melalui kartu pertanyaan dan jawaban yang harus ditemukan dan didiskusikan oleh pasangan siswa tersebut. Jadi jelas di sini adalah mencari pasangan dari kartu-kartu yang telah diberikan. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Membawa gambar peninggalan sejarah di kelas, B. Lakukan studi lapangan ke situs sejarah, C. Menggunakan media film dokumenter sejarah, D. Membuat replika peninggalan sejarah, E. Menonton film kolosal di bioskop. Nah, kita lihat jawabannya adalah opsi B.
melakukan studi lapangan ke situs sejarah. Proses pembelajaran langsung untuk materi peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha yang paling tepat adalah studi ke lapangan ke situs sejarah terkait peninggalan, baik artefak atau peninggalan zaman Hindu-Buddha seperti prasasti, candi, istana, bahkan museum yang relevan. Sumber yang sifatnya gambar, film dokumenter, membuat replika tidak bisa digunakan pembelajaran langsung. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Jika guru IPS akan mengajarkan materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia, maka media pembelajaran berbasis IT yang utama adalah A. Peta benda-benda langit, B. Google Map berbasis Android, C. Peta tematik berbasis Android, D. Peta buta berbasis multimedia, E. Animasi tentang revolusi bumi. Nah, kita lihat jawabannya adalah opsi C. Peta tematik berbasis Android. Media pembelajaran berbasis IT yang utama untuk mengembangkan keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia adalah peta tematik berbasis Android yang tersedia berupa aplikasi dalam handphone guru dan peserta didik. Peta benda-benda langit dan Google Map belum ada dalam Android. Demikian juga belum tersedia dalam bentuk animasi. Peta buta tidak relevan dengan tujuan pembelajaran sekalipun menggunakan multimedia. Nah, jadi dalam pembelajaran di kelas alangkah baiknya dia menggunakan berbasis Android. Jadi jelas sekali kita akan gunakan adalah opsi C, peta tematik berbasis Android. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual, yaitu A. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. B. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena terkini sehingga peserta didik memiliki pengetahuan up to date. C. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang aktual sehingga peserta didik memahami perkembangan masyarakat. D. Memberikan perspektif yang baru tentang pengetahuan, fakta, dan fenomena kehidupan masyarakat yang modern. E. Menyajikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern dan dinamis sehingga peserta didik tanggap terhadap perubahan dan modernitas. Nah, kita lihat jawabannya adalah opsi A. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. Nah, pembelajaran IPS yang kontekstual, yaitu pembelajaran yang menyajikan fakta, konsep, dan serta fenomena sosial dan budaya yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat dan sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Pembelajaran kontekstual diharapkan memberikan pengetahuan yang praktis bagi peserta didik untuk dapat memahami dan mengatasi masalah sosial yang dihadapinya. Dalam merancang pembelajaran, semestinya guru memilih dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini kata kuncinya. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. Selanjutnya soal nomor 6.